Bayangkan dua orang pria, kita sebut saja Andi dan Budi. Keduanya baru saja pulang dari pesta kantor dalam keadaan mabuk berat. Keduanya mengambil keputusan yang sama buruknya, menyalip di tikungan tajam yang gelap dengan kecepatan tinggi. Secara teknis, kesalahan mereka sama, niat mereka sama, dan kecerobohannya juga. Namun di tikungan itu ada seorang anak yang menyeberangi jalan. Andi lewat sedetik sebelum anak itu melangkah dan ia sampai di rumahnya tanpa terluka. Dia dapat tertidur nyenyak sampai akhirnya bangun di pagi hari. Sementara Budi, ia lewat tepat saat anak itu menyeberang jalan dan terjadilah kecelakaan. Hidup Budi hancur. Ia dipenjara dan dicap sebagai monster oleh masyarakat. Nah, disinilah kita bertemu dengan lubang hitam filsafat yang biasa disebut moral luck atau keberuntungan moral, yaitu sebuah dilema yang mempertanyakan apakah kita benar-benar penguasa atas moralitas kita sendiri atau sekedar pion dari nasib. Filsuf Thomas Nagel menjelaskan bahwa keberuntungan itu menyusup ke dalam penilaian moral kita melalui 4 jalur utama yang hampir mustahil kita hindari. Yang pertama ada resultant luck atau keberuntungan hasil. Ini merupakan kasus Andi dan Budi tadi. Kita menilai seseorang melalui apa yang terjadi, bukan apa yang mereka lakukan. Jadi semisal jika kita menembakkan sebuah peluru dengan niat membunuh, tapi peluru itu meleset karena sebuah angin, maka ia akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada orang yang menembakkan pelurunya dan mengenai sasarannya. Nah, mengapa angin menjadi sebuah faktor yang menentukan kalau seseorang itu berdosa atau tidak? Yang kedua ada keberuntungan situasi atau circumstantial luck. Bayangkan jika ada seorang perwira Nazi di Jerman yang tiba-tiba 2 tahun sebelumnya dia pergi ke Argentina karena urusan bisnis atau segala macamnya, dan akhirnya dia akan hidup sebagai kakek-kakek yang ramah yang dipatuhi oleh warga-warga sekitar. Padahal dia hanya beruntung karena dia tidak ada di waktu yang salah dan di tempat yang salah pada waktu itu. Yang ketiga ada constitutive luck atau keberuntungan konstitutif. Kita tidak bisa memilih kita lahir dengan genetik apa. Bisa saja kita lahir dengan genetik pemarah, impulsif, atau justru sangat empatik. Nah, jika seseorang itu lahir dengan kecenderungan biologis yang dia tidak bisa mengontrol emosinya, apakah adil jika kita menyamaratakan penilaian moral ke dia dengan orang yang memiliki genetik yang cenderung lebih sabar dan ramah? Keempat, ada causal luck atau keberuntungan kausal. Ini adalah pandangan yang lebih luas bahwa segala tindakan yang kita lakukan itu terbentuk karena rangkaian peristiwa yang kita lakukan pada masa lalu. Jadi dinilai berdasarkan bagaimana kita diasuh sampai bagaimana lingkungan kita tumbuh. Nah, kalau seperti itu, berarti setiap keputusan adalah hasil dari sejarah yang tidak kita kendalikan. Nah, di mana letak kebebasan untuk memilih itu? Dilema besar dari moral luck yaitu adalah itu merusak prinsip kontrol. Intuisi yang ada dalam diri kita mengatakan bahwa kalau kita itu hanya bisa disalahkan atas hal-hal yang kita perbuat. Namun jika kita konsisten terhadap prinsip ini, kita menganut prinsip tersebut, kita tidak bisa menyalahkan si Budi tadi daripada Andi. Nah, kita juga tidak bisa memuji pahlawan perang. Semisal ada pahlawan perang lebih dari seorang penakut yang tidak pernah dapat kesempatan untuk bertindak berani. Nah, jika kita menghapus faktor keberuntungan, maka penilaian moral yang kita buat akan menjadi kosong. Namun jika kita menerimanya, kita harus mengakui bahwa moralitas itu tidak adil. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menyikapi sebuah kenyataan pahit ini? Nah, ada 3 argumentasi utama yang mungkin bisa menjadi solusi. Yang pertama, kita harus melihat moralitas itu sebagai sebuah pola dan bukan sekedar hasil di akhir. Dalam kasus Andi dan Budi, fokus penilaian kita bukan berdasarkan apakah ada korban, melainkan keputusan untuk menyetir dalam keadaan mabuk. Nah, solusinya tentunya untuk melatih ketajaman moral kita untuk melihat resiko dari sebuah keputusan yang diambil seseorang, bukan hanya kerusakan yang ditimbulkan. Yang kedua, kita perlu mengetahui perbedaan dari hukum dan moral. Hukum itu mengurusi ganti rugi dan efek jera terhadap pelaku. Sementara moral itu kita bisa berpikir
bahwa perbuatan dari Andi dan Budi itu sama buruknya. Mereka memiliki kualitas jiwa yang sama buruknya. Dan yang ketiga, mungkin solusi terbaik bukan secara intelektual, melainkan cara kita menyikapi. Dengan mengetahui adanya konsep moral luck, seharusnya kita bisa berhenti menjadi seorang hakim yang sembrono atau sombong gitu bagi orang lain. Sebelum menghujat seseorang atas perilakunya, mungkin kita bisa bertanya ke diri kita sendiri, apakah kita orang yang suci karena benar-benar baik, atau karena kita belum pernah diuji seperti itu. Keberuntungan moral itu nggak mengajarkan kita bahwa apapun boleh terjadi, justru malah sebaliknya. Ia mengajarkan kita buat lebih waspada. Kita mungkin nggak bisa mengendalikan angin yang meniup sebuah peluru atau seorang anak yang mau menyeberangi jalan. Namun kita punya kendali penuh atas apakah kita menarik sebuah peletuk atau kunci mobil dalam keadaan mabuk. Nah, pada akhirnya moralitas itu bukan soal tentang menjadi sempurna di mata dunia, melainkan tentang apa yang bisa kita lakukan di saat-saat yang kita bisa kendalikan, sambil tetap sadar bahwa di balik setiap keberhasilan kita ada ribuan faktor keberuntungan yang membantu kita tetap tegak. So, what do you guys think about moral luck? Thank you for watching.